teman-teman semua, kenalin nama saya Tessa Septriani dengan NIM 21231039 dari Pendidikan IPA B21. Nah, pada video kali ini saya akan menjelaskan sedikit mengenai materi konsep entropi dan sifatnya di alam semesta. Jadi, kenapa sih aliran kalor itu harus dari yang panas ke yang dingin? Nah, untuk menjawab pertanyaan ini, kita harus kenal lebih dulu istilah entropi. Entropi adalah sebuah kata yang menggambarkan ketidakteraturan yang ada dalam sebuah sistem fisika. Seperti yang diketahui, semua sistem yang ada di sekitar kita akan cenderung dalam perjalanannya menjadi semakin tidak teratur. Nah, ketidakteraturan ini membuat sistem tersebut mengalami hal yang disebut dengan peningkatan entropi. Jadi, uap air yang molekulnya bergerak jauh lebih cepat dan acak memiliki entropi yang lebih besar dibandingkan dengan es yang molekulnya cenderung lebih rapat dan tersusun rapi. Nah, konsep entropi ini berkaitan erat dengan konsep aliran kalor tadi. Ketika suatu zat dipanaskan, maka ia akan menerima kalor, bukan? Nah, hasilnya entropinya meningkat karena gerakan molekulnya meningkat dan menjadi lebih acak. Nah, yang menarik lagi nih, secara umum, entropi di alam semesta kita ini ternyata hanya bisa meningkat. Artinya, alam semesta kita semakin lama akan semakin acak. Tapi bukan berarti di suatu sistem atau benda entropinya nggak bisa turun sama sekali. Contohnya air. Air itu sering berwujud gas kan? Nah, di bumi kita ini seringkali ia bisa berubah dari gas menjadi cair, dari uap air di awan-awan menjadi air hujan, atau bahkan cairannya juga bisa berubah menjadi benda padat atau es batu. Ketika air itu berubah menjadi wujud yang lebih teratur, misalnya dari gas menjadi cair atau dari yang cair menjadi padat, entropi air sebenarnya menurun. Tapi ketika entropi air tersebut menurun, entropi dari lingkungannya harus meningkat agar sistemnya di alam semesta kita ini seimbang secara keseluruhan. Ketika air berubah menjadi es misalnya, kalor yang tadinya terperangkap dalam air harus ada yang menampung. Karena teman-teman pasti ingat kan, energi itu tidak bisa dimusnahkan. Nah, yang menampung itu lingkungan di sekitarnya, dan karena harus menampung kalor, tambahan tersebut entropi lingkungannya akan naik. Itu dia kenapa entropi di alam semesta kita ini tidak akan pernah berkurang. Malah dia akan cenderung naik karena ketika kalor pindah ke lingkungan sekitar air tadi, naiknya entropi lingkungan akan cenderung lebih besar dibandingkan turunnya entropi air. Misalnya kita meletakkan air di freezer kulkas, mau bikin es nih ceritanya. Entropi pada air lambat laun akan menurun seiring dengan wujudnya yang mulai membeku. Tetapi, freezer kulkas kita ini sebenarnya mengeluarkan kalor agar bagian dalamnya akan tetap dingin. Teman-teman semua pasti pernah menyentuh bagian kulkas kan? Gimana rasanya? Panas kan? Nah, kalor yang keluar dari freezer ini bakal bikin udara di sekitar kulkasnya naik, sehingga entropi di dapur kita juga ikut naik. Kenaikan entropi di udara dapur ini akan lebih besar daripada penurunan entropi pada air. Nah, jadi jika dilihat secara keseluruhan, terjadi peningkatan entropi pada alam semesta. Nah, itulah tadi materi singkat mengenai konsep entropi dan sifatnya pada alam semesta kita. Semoga teman-teman semua bisa memahaminya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi